Rolling and action. Nama saya Putri Nur Johara, tapi sering dipanggil Ara. Dari Malaysia, tapi kuliah di Unisba ya. Nama saya Faruk Nawawi, Muhammad Faruk Nawawi. Asal dari, kalau bapak dari Lombok, ibu dari Bandung. Tapi lahir di Arab. Mereka ketemu di Arab. Saya lahir di Arab, pulang ke Indonesia. Pertama kali ya pas ospek apa? Kan Ara kakak tingkat dia. Saya udah SMA itu buka usaha stiker dulu di Lombok setahun. Jadi telat kuliahnya kan. Terus ya ketemu Ara pas masuk kuliah, Ara yang ospek saya gitu. Pertama ketemu di sana sih. Pertama tuh kan kalau pas kuliah itu pas ospek itu terlalu banyak orang, jadi nggak terlalu fokus ke satu orang. Lagian pas waktu itu panitianya cuman jadi MC pas acara, jadi nggak ngospekin anak-anak, jadi kurang deket lah, kurang kenal satu-satu individunya itu. Mungkin ada juga yang lebih ganteng dari saya mungkin kan. Tapi pas deket banget, maksudnya udah ngerasa wujudnya Faruk itu pas ada acara ini apa? Pesta apa? Ini acara angkatan kalian. Oh, iFest. Iya, iFest. Nah, dari situ baru kenal. Iya, pertama waktu itu kalau yang baru ingat Ara jadi MC, bukan MC apa? Pembawa acara gitu. Kalau lagi maba-maba tuh sampai ya pembawa acara gitu kan, ada pakai bahasa Inggrisnya juga. Udah tahu kan kalau Malaysia ya suka pakai bahasa Inggris gitu. Ya dari sana sih pertama senang lihat juga. Pintar. Jurusan dakwah, Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam. Dari SD udah pesantren, SMP, SMA, makanya saya berpikiran ya harus ke yang menjurus ke Islam lagi. Dilihat-lihat semua ya yang paling menurut saya menjurus itu dakwah. Kalau Ara sih emang dari pas awal gak pernah ngerasa mungkin jodoh aku dari adik tingkat atau dari fakultas dakwah, tapi pas ketemu Faruk, pas lihat sifatnya dia, wataknya dia itu gimana, itu bikin ngerasa seneng aja, tapi nggak pernah ngerasa kayak wah jatuh cinta sama ini. Tapi pernah juga kan baca kayak quote gitu, emang kata orang kalau misalnya cinta itu yang bikin kamu tenang, bukan bikin kamu deg-degan. Jadi pas pertama lihat Faruk itu gitu rasanya, tapi pas ke sini udah jadi suami, keinget lagi momen-momen pertama kenal Faruk itu kayak gimana. Pas di BEM juga kita gabung di satu divisi. Jadi, itu juga salah satu tempat PDKT dan dakwah itu. Kalau yang menurut saya bisa diatur gitu, bisa masuk ke bikin saya lebih imannya meningkat, ya itu yang menurut saya bisa bikin saya nyaman gitu. Tapi kalau menjauhkan diri dari agama, kebaikan, ya bikin saya nggak nyaman gitu. Mau di hal teman, hal saudara, yang saya rasakan yang bikin nyaman itu yang bisa mendekatkan saya kepada agama, yang menguatkan iman saya kalau saya sendiri. Ya Faruk sabar sih. Sabar banget. Terus gak terlalu banyak ngomong, gak terlalu bawel, soalnya ya kalau dia banyak ngomong siapa yang dengernya kan. Terus
apa ya, mendinginkan suasana lah. Soalnya kalau perempuan kan cepet emosi, cepet ini. Banyak sifat yang misalnya perempuan terlalu insecure kalau mikirin soal uang atau gimana. Nah, dia suka kayak tenangin, udah sabar aja, rezeki itu pasti ini, pasti apa? Jadi Ya, jangan ada. aku tuh sempet kayak dulu sampai walaupun ada cuma 200.000 aja nggak berani keluar karena Habis. takut habis, karena takut mikir ini. Tapi dia menenangkan keadaan, mikirnya positif terus, udah jalanin aja itu bagusnya dia sih. Apakah ini istri Ebal banget nih atau gimana? Ebal. Istri Ibu banget nih. Sih istri Ebel. Ya kalau saya, menurut saya mah jodoh itu Allah itu ngasih jodoh itu ya buat melengkapi gitu. Jadi saya tahu kekurangan saya dan yang saya rasa juga Allah ngasih pasangan itu untuk menutupi kekurangan saya gitu. Salah satunya contohnya ya ketika mungkin saya malu gitu ketika ya malu di depan umum, atau ya yang tadi juga waktu kita ketemu kan Ara itu jadi MC, menurut saya pribadi nggak bisa gitu. Ketika saya menjelaskan sesuatu atau produk atau apa, menurut saya Ara bisa tapi saya nggak bisa, itu salah satunya. Tapi masih banyak sih yang sekarang nggak terpikirkan. Tapi menurut saya melengkapi. kita nggak pernah pacaran ya. Jadi Faruk itu pertama langsung ngomong, saya suka sama kamu. Terus kenapa? Ya mau ngajak nikah. Tapi ya kita tahu waktu itu nggak memungkinkan lah nikah dengan Ya, di umur yang masih muda banget, masih 20. Jadi ya jalanin aja, maksudnya. Ya saya waktu itu ya mikirnya kan kalau menikah itu bukan karena udah mapan, tapi ya diri pribadi juga tahu kapasitas kapan saya harus nikah, dan makanya saya juga ngomong langsung gitu. Nggak terlalu banyak ya mikirin gitu. Gak pernah nembak, gak pernah bilang kamu mau nggak jadi pacar aku, nggak pernah banget. Cuman di satu sisi kalau perempuan ya modern pasti mikir harus ada kepastian gitu, aku itu apa sih. Nah, cuman dia bilang gak usah pikirin pacaran, intinya kita fokus nanti suatu hari bakal nikah gitu aja. Enggak, dia juga ada waktunya dia cerewet, cuman nggak pernah di depan orang aja. Ya menurun dalam hal ibadah. Tapi dia kan tipe yang nggak banyak ngomong. Jadi misalnya kalau sekarang bangunin subuh itu dia lompat di ranjang, jadi aku kan ngerasa kayak ada gempa bumi. Jadi langsung bangun. Unik ya bangunnya ya. Iya, parah banget. Terus dia tuh kalau udah bangun harus langsung bangun ke toilet. Kan nggak bisa gitu kan, harus sadar dulu. Baru jalan ke toilet. Emang beda sih. Dulu ya. Nyawa dulu. Belum lagi belekan kan, belum bisa buka mata. Kalau dipikirin beratnya sih, semua hal juga kalau dipikir pasti berat. Tapi kalau dijalanin ya seperti yang Faruk sering ngetin, jalanin itu pasti ngerasa lebih tenang aja. Kalau mikirin masalah, rintangan, godaan itu selama 4 tahun bareng pasti banyak banget. Masalah orang ketiga, maksudnya ada aja, mau yang ngegodain Faruk atau ngegodain saya itu pasti ada. Cuman lagi kita bisa Balik lagi ingat terus. Intinya kalau saya sih yang bikin kuat itu karena tujuan awal nikah, ibadahnya. Kalau mikir sama orang lain itu kayak
nggak akan bener gitu. Ini tuh kayak cuman mungkin selingan aja, cuman godaan syaiton yang pengen kita bikin yang enggak gitu. Kalau godaan ya sih, mau menurut Faruk di pernikahan yang Faruk rasain, di perkuliahan, di nganggur juga Faruk pernah pasti ada aja godaan. Apa? Asal jangan istiqomah. Jangan keenakan. Tapi nganggur juga ada rintangan semua. Rintangan itu kalau menurut Faruk kayak seperti naik tangga ya, apalagi namanya juga rumah tangga. Jadi kayak dari 1, kedua, ketiga mau Faruk jalanin sama Ara, mau yang kemarin-kemarin juga kita ngelewati tangga itu, tapi gimana kita caranya terus Naik. naik ke tangga itu, melewati rintangan itu. Ibaratnya kalau kita mundur setelah berapa langkah sama orang itu, terus mulai lagi dari bawah sama orang lain, tetap Iya, sama aja bakal naik harus tangga. harus ngelewatin tangga yang sama gitu. Iya, dari saya aja ngerasakan Ara ini ibunya itu dari keluarga kerajaan. Dari sana juga saya tahu, wah udah minder kalau saya pribadi. Gimana ini, pasti ya namanya keluarga kerajaan, yang bagusnya itu dia sama keluarga kerajaan lagi. Salah satunya ya mungkin buat apa? Keturunan. Ya nama ya keturunan juga, terus kan namanya tahta itu nah dari namanya aja kan putri itu gelarnya itu bisa naik lagi kalau setara sama kerajaan. Jadi saya pikir ya gimana lagi kalau sama orang Malaysia itu. Berarti awalnya sempat minder dulu ya? Iya pasti mikir pasti. Banyak juga orang yang bilang juga nanti takutnya apa? Ya takutnya ya disuruh-suruh atau yang bikin apa? Ya jadi pasti bikin minder gitu. Kurang pede lah ya. Kalau Ara sendiri nih sebagai yang mungkin dari Malaysia dan kebetulan dari Raja, gimana menanggapi Faruk yang dari orang Indonesia yang menjadi biasa gitu? Kayak gimana? Kan jodoh itu bukan hal yang mudah ya. Pasti dari awal perkenalan juga, maksudnya deket juga, pasti udah difilter lah istilahnya, udah disaring ini, maksudnya udah bukan tentuin, maksudnya udah diprediksi lah dari awal. Kira-kira dia bisa nggak ya masuk ke keluarga. Tapi sebenarnya emang orang tua nggak masalah soal gelar atau apa, yang penting kan imannya yang bisa jaga. Iya, alhamdulillahnya keluarganya gitu. Bisa jaga, saya bisa ngebimbing, bisa membawa ke arah yang lebih baik, dekat ke agama, bisa baik ke orang tua. Tapi ya alhamdulillah, mau dari keluarga Ara atau dari keluarga Faruk, dua-duanya welcome banget. Alhamdulillah dari awal Faruk ketemu sama Dedi itu, Dedi kayak seneng banget sama Faruk. Kalau dari Dedi ya seneng sama sifatnya sih. Faruk emang tipe yang low profile banget, gak pernah nunjukin apa yang dia punya, gak pernah nunjukin apa yang dia tahu. Intinya walaupun dia tahu, orang cerita tentang sesuatu yang dia udah tahu pun dia nggak akan bilang dia tahu atau apa, nggak akan nggak show off. Jadi dia bakal dengerin aja. Ya sekarang kan lagi isi juga kan kita. Kalau kemarin saya punya uang gitu, mikirin ya nggak terlalu mikirin simpenan atau apa, habisin aja. Kalau sekarang ya pikir-pikir, lebih diatur lagi ya? Iya, dari sifat juga ya saya harus menjaga gitu kan. Ya mungkin bayi di dalam itu dengar ataupun sifat dari keluarga kan beda, untuk menyatukan dua yang berbeda untuk disatukan itu susah juga kan. Jadi harus banyak yang dirubah lah, banyak perbedaannya. Yang harus disiapin sih pasti yang pertama itu imannya sih. Mau mental mau fisikal itu pinggirkan dulu, yang penting imannya. Karena apa ya,
dari apalagi orang yang berpacaran pasti mengarah ke apa ya, keburukan lah ya, enggak kejelekan. Iya kan nggak ada contohnya juga di Islam pacaran. Iya, makanya kita walaupun udah tunangan, mau udah apa, maksudnya dia udah ngelamar atau gimana, kita sebisanya itu berusaha lah sebaik mungkin untuk tidak ada orang yang maksudnya fitnah, sampai ada fitnah orang atau apa. Tapi kan ya biasa lah ya, kalau mulut orang kan nggak bisa ditutup. Mau kita udah gimana baiknya juga nggak akan baik gitu, pasti ada aja. Intinya kita sendiri yang nentuin apakah kita udah baik apa belum. Terus-terusan coba untuk jadi baik setiap hari, walaupun Ya kitanya belum baik. ya walaupun kata orang kita nggak baik atau udah baik, intinya kita sendiri yang bisa menilai diri sendiri. Jadi ya usaha aja terus. Kalau menurut Faruk sih yang belum itu apa tips dari Faruk? Kalau laki-laki ya yang pasti laki-laki kalau udah ada yang dia mau ya langsung aja. Kalau yang menurut Faruk mah mungkin dilihat dari agama juga kan, Jangan dilama-lamain. jangan dilama-lamain. Ada juga di Al-Quran itu bilang kan rezeki itu salah satunya ya buat menikah gitu. Kita apa yang bikin mendatangkan rezeki, jadi jangan takut buat laki-laki buat menikah gitu. Dan juga itu sunah Nabi juga. Jadi kalau buat perempuan ya, kalau dia udah ada yang melamar, namanya juga jodoh ya, insya Allah itu yang terbaik gitu. Dan itu yang bisa saling melengkapi gitu. Kalau kita terus cari milah-milih ya takutnya orang juga sama begitu, saling pilih-pilih, dapatnya jodohnya yang pilih-pilih, yang ketika ada yang tidak diinginkan ada apa-apa kan takutnya gitu. Karena kalau nyari terus yang sempurna nggak ada ya. Iya, kecuali rokok ada tuh. Rokok sempurna ya. Ya, terus saya kalau menurut apa tips dari saya melihat laki-laki itu yang satu aja, kalau dari saya yang tidak main kekerasan gitu apa. Ya nasihati. Biasanya kalau menurut saya kalau udah main kekerasan sekali dua kali takutnya kan terus-terusan, dan rumah tangga itu nggak setahun 2 tahun kan pasti ada masalah juga kalau nyari laki-laki kalau menurut saya. Dan kalau nyari perempuan itu yang nurut aja kalau menurut saya mah, nurut dia apa kata suami. Dan di dalam Al-Quran juga gitu kan, perempuan itu cuma satu, nurut aja. Jadi kalau ketika belum nikah juga udah nggak nurut, menurut saya ya bisa dipertimbangkan. Dipertimbangkan lagi. Iya. Oke, makasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol bareng, Iya. udah sharing pengalaman kalian juga ya. Perjalanan dari sebelum menikah dan sudah menikah, apa aja perbedaannya dan yang sudah dirasain. Dan makasih juga tadi udah ngasih tips buat yang OTW halal ya. Iya. Tipsnya sangat Ada. inspirasi banget. Buat yang nikah di luar beda negara juga jangan takut ya kan. Kita juga rasain ini dijalanin aja, dikereuyeuh aja kalau bahasa Sundanya. Nanti juga apa tuh dikereuyeuh? Indonesianya apa tuh? dijalani. Step by step. Soalnya kalau nggak nanya ke kita lah, kita insya Allah udah tahu cara bikin visa, cara bikin apa? Tutorial ya, siap ya? Iya, boleh di kolom komentar. Nanya-nanya ke kita, jangan takut lah, insya Allah kalau udah jodoh mah. Oke deh, makasih banyak Faruk sama Ara. Kita tutup aja. Makasih banyak udah datang ke Alika Talk ini, ke acara ini. Dadah. Dadah.